Nanti tak potong. Oke. Yes, ya ngomong yes, saya yes. Yes, ngomong yes. Ya, bisa ya. Jejak langkah misioner ke-8. Jejak langkah misioner ke-8. Let's go Insule Putih. Sejak langkah misioner ke-8 dimulai dengan dinamika persiapan sejak bulan Agustus hingga Desember 2024. Persiapan tersebut meliputi pertemuan-pertemuan bulanan untuk menyatukan tim, merumuskan tema, animasi bersama mengenai pengantar eklesiologi, misiologi dan ajaran sosial gereja, pembekalan liturgi dan katekese, dan tentunya mempersiapkan hal-hal teknis terkait keberangkatan dan dinamika live-in. Meneruskan sabda Allah, persis pokoknya. I don't care, go on and tear me apart. I don't care. Halo guys, kita habis ambil kaos untuk usaha dana kita. Hujan-hujan bro, hujan-hujan ini pra CLM kita. Pra CLM. Kita ngomongnya tetap semangat. Oke, terima kasih. Aman bro kaosnya. Untuk menunjang terselenggaranya JLM ke-8, kami juga melakukan kegiatan usaha dana dengan pengajuan proposal, penjualan kaos dan merchandise, serta menjadi tim animator dari kegiatan-kegiatan rekoleksi. Halo semuanya, sekarang kita teman-teman JLM sedang usaha dana di Paroki Muntilan. Halo. Cause you're a sky full of stars. Selama masa pra-JLM, kami berkesempatan untuk menjadi tim animator dalam berbagai kegiatan rekoleksi. Kesempatan tersebut menjadi sarana yang berharga bagi kami untuk belajar bekerja sama dalam tim, serta melatih keterampilan dan kreativitas kami untuk menganimasi suatu kegiatan rekoleksi. Semuanya itu menjadi bekal yang berharga bagi kami untuk nantinya kami bawa ke tempat kami akan bermisi. Walau jalan berliku, engkau tak pernah lelah menuntunku. Segala dinamika persiapan dan pembekalan pra-JLM telah sampai di titik akhir. Persiapan yang baik menjadi tanda kesungguhan dan komitmen kami untuk menjalani JLM ini. Semuanya itu juga memantapkan langkah kami untuk memulai jejak langkah misioner ke-8 di tanah Halmahera. Saatnya pun tiba. Setelah misa perutusan di Seminari Tinggi, akhirnya kami pun berangkat dari Yogyakarta menuju Surabaya. Dari Surabaya kami naik pesawat ke Ternate. Di Ternate kami kulonwun dan singgah sebentar di Paroki Willibrordus. Kami disambut dengan sangat baik oleh Pastor Titus MSc sebagai Wakil Uskup Amboina wilayah Maluku Utara. Setelah itu kami menyeberang dari Pelabuhan Dufa-Dufa menuju Pelabuhan Jailolo menggunakan speedboat. Meski lelah melewati jalur darat, laut dan udara, akan tetapi perjalanan kami tetap terasa mengesankan. Melipat meja dan membuka penutup jendela. Semua peralatan elektronik harus dimatikan. Kami beritahu. Sekitar pukul 15.45 WIT kami tiba di Paroki Santo Franciscus Xaverius Jailolo. Kami disambut secara ramah dan meriah oleh Pastor Alois selaku pastor paroki dan beberapa perwakilan umat dengan pengalungan kain baijo, iringan musik dan tari-tarian khas oleh anak-anak sekami.
Paroki Santo Francisco Xaverius Jailolo terletak di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Paroki yang berkembang berkat peran para pendatang dari NTT ini berdiri pada tanggal 2 September 2002 dan merupakan pemekaran dari Paroki Ternate. Paroki ini terdiri dari 8 stasi dan 13 rukun, memiliki jumlah umat sebanyak 313 kakak atau 1.201 jiwa. Dengan wilayah paroki yang mencakup seluruh Kabupaten Halmahera Barat, Paroki Jailolo hanya dilayani oleh 1 orang pastor, dibantu 1 orang Pater Topper dan beberapa suster KSFL. Maka dari itu, JLM 8 hadir untuk berbagi sukacita Injil dalam perayaan ibadah maupun katekesi iman dan liturgi khususnya di stasi-stasi. Setelah 2 hari tinggal di wilayah paroki pusat, kini saatnya kami diutus ke stasi-stasi yang jaraknya tidak dekat. Romo Yuyun, Della, dan Stevi di stasi Kedi, Frater Patrick, Frater Daniel, dan Ika di stasi Ibu, Frater Chandra dan Tias di stasi Totala, dan Frater Eri serta Putra di stasi Bosala. Wah, mission completed. Sukses, guys. Perjalanan kami tidaklah mudah, karena kami harus melalui jalur pegunungan serta menyeberangi sungai. Namun itu semua kami lewati karena pelayanan misi yang hendak kami lakukan. Stasi, kami berdinamika bersama dengan umat untuk mempersiapkan beberapa perayaan ibadat, seperti ibadat Natal, Tahun Baru, Mingguan, serta perayaan yang lainnya. Sebelumnya kami belum tahu bagaimana gambaran tentang umat dan kondisi stasi dengan detail. Namun, karena rahmat Tuhan, kami dimampukan untuk melaksanakan setiap perutusan serta berdinamika dengan umat dengan penuh sukacita. A thrill of hope, the weary world rejoices from you. Kan itu mama sangat kuat sekali berjalan mendaki gunung, menuruni lembah. Sedang di sini saya bersama Frater Eri. Semangat kakak Uci namanya. Oh, hear the angel voices. Oh, night. Oh, night. Christmas morn. Bagi umat di stasi, kehadiran Romo, Frater, dan OMK dari tim jejak langkah misioner ini merupakan suatu rahmat. Mereka begitu antusias dan semangat mempersiapkan kedatangan kami. Momen Natal di stasi menjadi lebih mengena di hati umat karena kedatangan kami menambah sukacita Natal di sana. Kami bersama dengan umat merayakan Kristus Juru Selamat yang lahir di tengah-tengah kami. From the Orient land, a thrill. Di Halmahera, kehidupan umat Katolik berdampingan dengan umat dari Protestan, khususnya dari Gereja Masehi Injili Halmahera. Banyak umat yang berasal dari pindahan gereja Protestan tersebut. Tata cara yang hampir sama dilakukan juga oleh umat Katolik ketika mempersembahkan kolekte, yaitu dengan maju secara urut ke depan untuk memasukkan uang di kotak kolekte.
Kebersamaan dengan umat diwarnai dengan kasih dan sukacita. Dalam situasi yang sederhana, sukacita tetap menjadi bagian yang penting. Ada kebiasaan baronggeng atau berjoget dengan musik di setiap acara. Kami merasakan bahwa kebersamaan dengan umat di sana membawa kegembiraan dalam perutusan kami. Bikin pesta joget yang lagu aja. I love you baby bola bola. Oh baby kau idola. Sudah di zaman sekolah, saya incar sampai porobola. Mau Maluku, ke Papua, NTT atau Manado, nona manis itu sudah kita punya jodoh. Kakak siap tangkis, Belis, demi nona timur, manis, tanggung jawab sampai habis. Nikah party Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu, gas jatuh tetap tong laju. Lagu caca antar harta kuda. Pulau Halmahera itu ternyata sangat indah. Di sela-sela kami bermisi, kami beroleh kesempatan untuk berjalan-jalan, menikmati keindahan alam di sana. Kami merasa bersyukur sekali bisa mendapatkan pengalaman misi di Pulau Halmahera yang sangat indah ini. I could walk you by. Halo. Oke, kita mau pergi ke Sosota. Gas. Kekayaan dan keindahan alam di Halmahera membuat kami merasa bersyukur karena alam di sini tidak hanya memberikan keindahan, tetapi juga memberikan kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sini. Keindahan alam di Halmahera merupakan wujud kasih nyata dari Tuhan yang tentunya harus selalu kita jaga dan kita lestarikan sebagai anak-anaknya. Kita sekarang lagi bermisi, ingin mewartakan sabda Tuhan di tanah Halmahera. Pada Hari Anak Misioner, ada salah satu tradisi yang menarik, yaitu penciuman kanak-kanak Yesus. Tradisi ini dilakukan dengan cara mengantarkan bayi Yesus dari rumah ke rumah. Ada yang naik mobil, motor, bahkan jalan kaki. Kami berdoa bersama, kami minum bersama, dan bercanda gurau bersama. Dalam tradisi ini memiliki makna bahwa keluarga yang dikunjungi selalu akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Engkau mengunjungi keluarga kami. Dengan hati gembira kami menyambut kehadiran. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
sebaik-baiknya, berilah kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat mengantar bayi Yesus sampai kepada Pengalaman bermisi di Tanah Halmahera merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Kendati tidak mudah, butuh kesabaran, butuh keberanian, tetapi rahmat Tuhan selalu memampukan kami dalam menjalani setiap perutusan yang ada. Pengalaman bermisi ini akhirnya mengajarkan kami untuk selalu menjadi pribadi yang siap sedia dalam menjalani perutusan dan bermisi mewartakan karya Tuhan. Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Pengalaman bermisi di Tanah Halmahera sangatlah berharga. Kami bersyukur dapat berjumpa dengan umat di sana yang semangat dalam hidup menggereja dan teguh dalam iman, kendati minoritas dan kurang mendapat pelayanan dari gereja. Hal ini mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang militan dan tangguh dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Akhirnya, perjalanan misi kami telah selesai di Tanah Halmahera. Berat rasanya untuk meninggalkan Tanah Halmahera ini. Namun, kendati demikian, misi kami belumlah selesai. Kami akan terus bermisi untuk perjalanan hidup kami ke depan, untuk melayani Tuhan dan sesama. Semua berkah dalam. Saya Ika, saya dari Paroki Santo Ignatius Magelang. Melalui pengalaman live-in di Halmahera dalam kegiatan Jejak Langkah Misioner Angkatan 8 memberi saya kesadaran mengenai pentingnya keterlibatan anak muda, khususnya orang muda Katolik, dalam kehidupan menggereja, khususnya dalam karya-karya pelayanan sosial.
Sehingga melalui pengalaman JLM ini dapat memberi saya motivasi untuk semakin berani bersikap terbuka terhadap segala tugas perutusan yang mungkin akan saya jalani di dalam komunitas atau organisasi yang dimana saya terlibat. Dan saya juga berharap agar JLM di angkatan selanjutnya dapat menjadi wadah yang memberikan kesempatan kepada orang muda Katolik agar berani memberikan kontribusi nyata dalam berbagi sukacita Injil. Berkah dalam. Romo, Bruder, Frater, Suster, Bapak Ibu, dan rekan muda semuanya, berkah dalam. Kenalkan, nama saya Putra. Saya merupakan orang muda Katolik dari Paroki Santo Ignatius Magelang. Selama lebih kurang 2 minggu berdinamika live-in di Halmahera, saya pertama-tama menyadari saya berangkat ke Halmahera untuk belajar. Saya mengambil itu, saya berefleksi tentang arti ketaatan dalam sebuah keputusan. Pesan saya untuk kegiatan JLM ke depan, kiranya orang muda yang mengikuti kegiatan JLM ini bisa semakin menemukan tujuan dari FIBB, Formasio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan. Orang muda diharapkan mampu memiliki iman yang cerdas, tangguh, misioner, dan dialogis. Sekian dari saya, berkah dalam. Perkenalkan, saya Frater Patrick Diego, salah satu peserta JLM ke-8. JLM mengundang saya keluar dari zona-zona nyaman. Di luar zona nyaman, saya berjumpa dengan banyak pengalaman perjumpaan yang meneguhkan dan mengesankan. Saya berjumpa dengan orang-orang baru, dengan segala keutamaan dan lika-liku hidup mereka. Saya berjumpa dengan budaya baru, dengan segala kekasan dan keseruannya. Saya berjumpa dengan alam Halmahera, dengan segala keindahan dan keelokannya. Saya juga berjumpa dengan diri saya sendiri, dengan segala kelebihan maupun kekurangan saya. Dan yang terakhir, saya berjumpa dengan Tuhan sendiri yang senantiasa berkarya dalam hidup saya. Maka mari bergabung dalam jejak langkah misioner. Itu akan ada banyak buah berlimpah yang dapat teman-teman dapatkan. Terima kasih, berkah. Berkah dalam, saya Romo Indarfiat, saya Dirbios KKI Keuskupan Agung Semarang yang bertanggung jawab atas kegiatan jejak langkah misioner. Kegiatan jejak langkah misioner dimulai lagi dan kali ini angkatan ke-8 mengadakan kegiatan di Paroki Jailolo, Keuskupan Amboina. Kegiatan ini sangat bagus sebagai suatu kegiatan yang sempat berhenti karena pandemi, lalu dimulai lagi. Dan semoga dengan kegiatan jejak langkah misioner ini, semangat misi orang-orang muda Katolik di Keuskupan Agung Semarang semakin berkembang, dan berkembang. Terima kasih, berkah dalam. Halo sahabat-sahabat muda yang saya cintai, bagaimana kabarnya? Semua bahagia ya? Kalian pasti pernah mendengar kata bermisi atau kata misi. Apa yang ada di benak kalian sekalian? Apakah itu berarti harus pergi keluar Jawa, ke tempat yang jauh, ke pedalaman, untuk mewartakan Injil? Mungkin itu juga, ya. Namun bermisi pada intinya adalah bagaimana kita mewartakan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, syukur percaya kepadanya dan mengikutinya. Maka kita sekalian, orang-orang muda khususnya, dipanggil untuk terlibat di dalam tugas untuk bermisi, menjadi misionaris, yakni menjadi pewarta kabar sukacita, pewarta Injil dalam kehidupan sehari-hari. Entah di sekolah tempat kita belajar, entah di tempat tinggal kita masing-masing, atau dimanapun kita berada. Intinya, membawa warta sukacita, warta gembira kepada orang lain. Nah, di Keuskupan Agung Semarang ada yang dinamakan kegiatan JLM, Jejak Langkah Misioner. Biasanya ada beberapa orang muda yang mengadakan kegiatan live-in di luar Jawa, di pedalaman, dan di sana mengadakan pelayanan bagi umat yang jarang dikunjungi
termasuk oleh romonya. Mereka rata-rata mempunyai pengalaman yang menarik, penuh antusiasme ketika mau berangkat. Dan juga ketika pulang pun juga penuh gairah. Dan mereka ini selanjutnya biasanya menjadi tokoh-tokoh atau aktivis-aktivis di antara orang-orang muda untuk menyemangati teman-temannya dalam rangka pewartaan Injil. Maka kalian yang tertarik, silakan untuk ikut serta dalam jejak langkah misioner atau JLM ini yang setiap tahun diadakan sekali. Tentu saja tidak hanya itu, ada berbagai macam kegiatan yang lain yang bisa kita ikuti dalam rangka jejak langkah misioner. Jangan lupa ya, ini tanggung jawab kita sebagai orang Katolik. Kalian semua orang-orang muda dipanggil oleh Yesus untuk secara khusus terlibat di dalam mewartakan Injilnya, terlibat dalam misi Yesus, yakni mewartakan kerajaan Allah. Saya undang nanti terlibat dalam JLM, dalam kegiatan ini, nanti akan kita bekali bersama-sama. Terima kasih dan selamat bergabung dengan jejak langkah misioner Keuskupan Agung Semarang.